Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kuliah Tib Nabawi kita secara online. Kita saat pagi ini akan membahas tentang penyakit stroke. Ya. Kita akan kaji pelan-pelan apa itu penyakit stroke. Ya. Kemudian apa herbal yang direferensi untuk pengobatan penyakit ini dan juga bagaimana sinergi bekamnya. Insyaallah kita akan baca pelan-pelan dari buku kita ini. Baik, ikhwan wal akhwat, teman-teman semuanya. Kita mulai dulu dari apa itu yang dimaksud dengan stroke. Stroke adalah suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu. Dalam jaringan otak, kurangnya aliran darah menyebabkan serangkaian reaksi biokimia yang dapat merusakkan atau mematikan sel-sel saraf di otak. Kematian jaringan otak dapat menyebabkan hilangnya fungsi yang dikendalikan oleh jaringan itu. Stroke adalah penyebab kematian yang ketiga di Amerika Serikat dan banyak negara industri di Eropa. Bila dapat diselamatkan, kadang-kadang penderita mengalami kelumpuhan di anggota badannya, hilangnya sebagian ingatan atau kemampuan bicaranya. Beberapa tahun belakangan ini makin populer istilah serangan otak. Istilah ini berpadanan dengan istilah yang sudah dikenal luas, serangan jantung. Nah, Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, inilah definisi daripada stroke, yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke suatu bagian otak tiba-tiba terganggu yang berakibat apa? Berakibat serangkaian reaksi biokimia. Ya. Sel-sel saraf di otak manakala kekurangan darah, ya, ini bisa mengalami kematian jaringan otak. Sehingga apa? Bisa merusak fungsi, ya, bahkan hilang fungsi dari jaringan yang mati tersebut. Ya. Sehingga nanti bisa menyebabkan kelumpuhan, ya, atau juga bisa menyebabkan hilangnya ingatan atau kemampuan berbicara pada orang yang terserang stroke ini. Ya. Di Amerika, stroke ini menjadi sebab kematian yang ketiga, ya, termasuk juga di berbagai negara-negara industri di Eropa. Ya. Ini diteliti sejak tahun 2005. Ya. Ini sudah menjadi penyebab kematian ketiga. Nah, hari-hari ini sudah dikenal istilah yaitu serangan otak, yang mana ini sama dengan istilah yang sering kita dengar yaitu serangan jantung. Nah, stroke ini, ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, bisa terjadi karena cabang pembuluh darah terhambat oleh emboli, ya,
Emboli bisa berupa kolesterol atau udara. Jadi jika ada penghambat pada pembuluh darah ya, yang disebabkan oleh emboli, yaitu oleh udara ataupun kolesterol ya, maka bisa terjadi yang namanya stroke tadi ya. Selanjutnya klasifikasi. Stroke dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik maupun stroke hemoragik. Sebuah prognosis hasil sebuah penelitian di Korea menyatakan bahwa 75,2% stroke iskemik diderita oleh kaum pria dengan prevalensi berupa hipertensi, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol. Berdasarkan sistem TOAS, komposisi terbagi menjadi 20,8% LAAS, 17,4% LAC, 18,1% CEI, 16,8% UDE, dan 26,8% ODE. Ya. Ini klasifikasi daripada stroke, yaitu ada dua, iskemik dan hemoragik. Nah, iskemik ini berdasarkan penelitian di di Korea itu 75% lebih ya. Stroke ini diderita oleh kaum pria yang terjadi karena adanya hipertensi ya, ataupun kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Yang kedua, stroke hemoragik ya. Dalam stroke hemoragik ini pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merembes ke dalam suatu daerah di otak dan merusaknya. Pendarahan dapat terjadi di seluruh bagian otak seperti caudatus putamen, ya, talamus, hipokampus, frontal, parietal, dan occipital cortex, hipotalamus, area suprachiasmatic, cerebellum, pons, dan midbrain. Hampir 70% kasus stroke hemoragik menyerang penderita hipertensi. Ini jenis kedua ya, stroke hemoragik ya. Sebabnya adalah pecahnya pembuluh darah di otak yang bisa mengakibatkan terhambatnya aliran darah, juga ya menyebabkan darah bisa merembes ke dalam suatu daerah di otak dan akhirnya merusaknya. Kebanyakan ya, stroke hemoragik ini terjadi karena faktor hipertensi. Stroke hemoragik terbagi menjadi subtipe intracerebral hemorrhage ya, atau disebut ICH, kemudian subarachnoid hemorrhage ya, SAH, kemudian cerebral venous thrombosis, dan spinal cord stroke ya. ICH lebih lanjut terbagi menjadi parenchymal hemorrhage, hemorrhagic infarction, dan pan-stage hemorrhage ya. Nah, ini beberapa pembagian subtipe daripada stroke hemorrhage ini ya, hemorrhagic ini ya. Kemudian stroke iskemik. Dalam stroke iskemik, penyumbatan bisa terjadi di sepanjang jalur pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Darah ke otak disuplai oleh dua arteria, carotis interna dan dua arteri vertebralis. Arteri carotis interna merupakan cabang dari arteri carotis communis, sedangkan arteri vertebralis merupakan cabang dari arteri subclavia. Nah, ini stroke iskemik, yaitu bisa menjadi penyebab tersumbatnya seluruh ataupun tersumbatnya
aliran darah di seluruh di sepanjang pembuluh darah arteri yang menuju ke otak. Nah, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, dua jenis stroke ini yang paling banyak terjadi, ya, yang mana masing-masing memiliki ciri khas, ya, di mana iskemik ini adalah stroke karena tersumbatnya pembuluh darah, ya, sementara hemoragik ini adalah pecahnya pembuluh darah. Dan hemoragik ini memiliki lagi subtipe, ya, beberapa subtipe lain yang semuanya ya, bisa menyebabkan bahaya bagi penderita atau bagi yang terserang penyakit ini. Nah, stroke iskemik ini terjadi akibat hipertensi ataupun merokok dan konsumsi alkohol. Sementara untuk stroke hemoragik ini umumnya terjadi karena hipertensi pada seseorang. Nah, jika stroke ini terjadi pada kita, kira-kira apa herbal yang dianjurkan? Nah, tanaman obat yang direkomendasikan untuk stroke, ya, baik dalam upaya pencegahan maupun pengobatan, maka kita bisa konsumsi yang pertama menghilangkan bekuan, yaitu daun dewa. Kemudian stimulan jantung, sambiloto, stimulan sirkulasi dan stimulan saraf, pegagan, menurunkan kolesterol, rosella, kemudian stimulan sirkulasi, mengkudu. Ini beberapa herbal-herbal yang baik dikonsumsi oleh penderita stroke, baik iskemik, ya, maupun yang hemoragik tadi, ya. Nah, saya ulangi kembali herbalnya. Yang pertama adalah daun dewas sebagai upaya untuk menghilangkan bekuan darah, sambiloto untuk stimulan jantung, pegagan untuk stimulan sirkulasi dan stimulan saraf, ya. Kemudian rosella untuk menurunkan kolesterol, mengkudu untuk stimulan sirkulasi. Alhamdulillah juga ada herbal yang sudah didesain dengan baik, ya, sudah dikomposisikan semua, ya, untuk stroke bisa minum Vitastro, ya. Vitastro ini produk yang sudah dikombinasikan dari berbagai jenis herbal yang cocok untuk penderita stroke, ya. Kemudian makanan pantangan stroke yang harus dijaga, ya. Yang pertama, makanan atau minuman yang berkadar lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Cobalah untuk membatasi konsumsi makanan tersebut, sebab kalau berlebihan akan menimbulkan aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah yang akan menghambat aliran darah ke otak. Jadi hindari dulu makanan-makanan yang maupun minuman-minum yang mengandung lemak jenuh yang tinggi dan juga kolesterol tinggi. Yang berikutnya, makanan atau minuman yang berkadar garam tinggi. Dengan kontraksi pembuluh darah, hasil konsumsi garam dengan mengurangi makan cemilan, gorengan, dan makanan yang diolah dengan menggunakan garam, seperti makanan kaleng dan yang diawetkan. Ya, ini juga perlu dijaga. Yang berikutnya, minuman yang mengandung alkohol atau makanan yang mengandung etanol. Untuk menghindari stroke, berhentilah minum alkohol dan batasi konsumsi makanan yang mengandung etanol atau alkohol seperti durian. Yang terakhir, hindarilah makanan minuman yang berkadar gula tinggi. Diketahui gemukan dan diabetes akan mempengaruhi pembuluh darah arteri dan hipertensi serta dapat mengakibatkan penyakit stroke. Ya. Ini diantara hal-hal yang harus dijaga, dihindari oleh orang-orang yang ingin selamat dari stroke. Intinya, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, pola makan lagi-lagi menjadi jalan terbaik untuk kita menjaga kondisi kesehatan tubuh kita. Lalu, apa sinergi stroke yang bisa kita sinergi bekam yang bisa kita berikan pada penderita stroke? Sinergi bekamnya
itu bisa dilakukan dengan membekam area umumugits, yaitu puncak kepala. Karena gangguan stroke ini ada pada kepala, ya pada pembuluh darah di jaringan otak di kepala, ya, baik tersumbat ataupun pecah. Maka kita bisa melakukan pembekaman untuk melancarkan sirkulasi darah di jaringan otak, ya, menghilangkan penyumbatan-penyumbatan ya, yang ada. Kemudian al-kahil, titik cervical 7 di punuk, ya, di puncak punggung. Kemudian titik belikat kiri kanan, titik satu jari di atas siku kiri kanan, dan titik pinggang sejajar pusat kiri kanan. Ini 8 titik yang bisa kita lakukan untuk pembekaman kasus stroke. Dan bisa ditambahkan di area kaki, ya, manakala kaki itu sudah terasa kebas-kebas atau bahkan lumpuh, ya, bisa diambil titik di punggung kaki kiri kanan, kemudian 3 jari di atas mata kaki bagian dalam betis, ya, kemudian di betis bawah lutut 5 jari kiri kanan, ya, di samping tulang betis tentunya, ya, di situ dibekam juga. Begitu juga di area tangan manakala lumpuh, ya, atau kebas-kebas, ya, sudah sulit untuk digerakkan, bisa diambil pembekaman di antara ibu jari dan jari telunjuk, ya, tepatnya di area sini, teman-teman. Nah, ini bisa diambil, ya. Kemudian di area, ya, lipatan antara lengan atas dan lengan bawah, ya, di atas siku, ya, di area sini, ya, bisa juga, ataupun di area sini, ya, ya, atas maupun dari bagian dalam boleh juga di area sini. Kemudian bisa juga di lengan atas, ya, ini bisa kita ambil. Ini semua bisa membantu insya Allah menghilangkan penyumbatan-penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah, dan juga menstimulan saraf-saraf untuk kembali berfungsi normal, sehingga organ-organ tubuh ini kembali bisa normal, ya. Ini sinergi bekam untuk kasus stroke, dan alhamdulillah progres yang kita lihat dari penderita-penderita stroke yang sudah kita tangani dengan bekam itu sangat baik, ya. Sangat baik hasilnya, dan membantu untuk proses penyembuhan pasien-pasien stroke. Iwan al-akhwat dan teman-teman semuanya, inilah sinergi herbal dan bekam yang bisa kita berikan kepada penderita stroke. Saya ulangi, herbal yang bisa kita gunakan adalah daun dewa, pegagan, sambiloto, rosella, dan mengkudu, ya. Bisa juga ditambahkan dengan minyak zaitun. Minyak zaitun ini adalah minyak yang 0 LDL, ya. Jadi tidak ada lemak jenuh katanya. Sehingga ini sangat baik untuk dijadikan minuman harian untuk mengurangi lemak jahat dan kolesterol di dalam darah kita, ya, khususnya untuk mencegah terjadinya penyakit jantung, juga baik untuk membunuh virus, juga baik untuk sebagai minuman anti kanker, ya, untuk mencegah terjadinya kanker. Ya, silakan konsumsi minyak zaitun setiap pagi 2 sendok pada subuh dan 2 sendok pada asar atau sebelum tidur malam. Insya Allah ini akan sangat membantu mencegah terjadinya penyumbatan, ya, pembuluh darah, ya. Baik, ikhwanul akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja apa yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini tentang penyakit stroke, sinergi herbal dan bekam yang bisa dilakukan untuk pemulihan dan penyembuhannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.